Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Riandiana SPMSI selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Kala Syifa Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review mengenai survei konsumsi pangan di rumah tangga. Yang pertama itu pendahuluan. Berdasarkan penelitian, consumption of meal prepared away from home is associated with an inadequacy of dietary fiber, vitamin C, and mineral intake among Japanese adult. Analysis from the 2015 National Health and Nutrition Survey oleh Matsumoto et al. 2021, survei konsumsi pangan dilakukan pada tingkat rumah tangga menggunakan metode One Day Semi-Weigh Household Dietary Record dari tanggal 1 sampai 30 November 2015. Metode ini merupakan bagian dari National Health dan Nutrition Survey NHNS Jepang tahun 2015 yang bertujuan untuk menilai asupan energi dan zat gizi rumah tangga serta melihat hubungan antara frekuensi makanan di luar rumah dan kecukupan gizi masyarakat di Jepang. Selanjutnya itu penggunaan dari metode One Day Semi-Weigh Household Dietary Record. Metode ini dilakukan atau dilaksanakan oleh pencatat utama rumah tangga. Biasanya orang yang menyiapkan makanan dengan cara menimbang dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga selama 1 hari. Makanan yang dicatat atau ditimbang ini termasuk makanan yang disiapkan di rumah, makanan jadi, dan sisa atau limbah makanan. Nah, jika keluarga ini sedang makan di luar, maka konsumsi akan diestimasi berdasarkan ukuran porsi atau proporsi konsumsi per anggota keluarga. Selain itu, ada juga petugas lapangan atau ahli gizi terdaftar yang akan memberikan panduan, alat bantu, dan pemeriksaan ulang data setelah pencatatan. Selanjutnya untuk repetisi, pencatatan ini dilakukan selama 1 hari untuk setiap rumah tangga, dan hari Minggu atau hari libur ini tidak diikutsertakan agar hasil dapat mencerminkan pola makan harian biasa. Nah, untuk jumlah sampelnya ini, total partisipan ini didapatkan dari National Health and Nutrition Survey NHNS 2015 Jepang, yaitu sebanyak 8.583 individu dari 5.327 rumah tangga. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang, ada beberapa data yang dikecualikan seperti data yang tidak lengkap sehingga partisipan akhirnya itu sebanyak 2.221 orang usia 18 sampai 64 tahun dengan rincian 921 pria dan 1.300 wanita dewasa. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan pada metode ini yaitu yang pertama menghasilkan data konsumsi yang sangat akurat karena sebagian besar makanan ditimbang. Yang kedua dapat digunakan untuk menghitung asupan gizi individu dan rumah tangga. Lalu yang ketiga ini cocok untuk survei nasional dan penelitian epidemiologi gizi. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu yang pertama ada membutuhkan waktu dan tenaga besar untuk menimbang semua makanan. Lalu yang kedua ini beban responden tinggi. Dan yang ketiga itu hanya menggambarkan asupan 1 hari sehingga mungkin tidak mewakili kebiasaan jangka panjang. Lalu selanjutnya untuk pengolahan data, data ini didapatkan dari household data record selama 1 hari yang kemudian akan dikonversi menggunakan Food Composition Table Jepang. Lalu selanjutnya untuk penghitungan asupan energi dan gizi ini akan dihitung per individu dengan energy adjusted. Lalu selanjutnya akan diberikan kategori yaitu kategori makan di rumah dan kategori makan di luar rumah. Selanjutnya untuk analisis data, ini nanti datanya kan sudah dikonversi menjadi asupan energi dan zat gizi per individu menggunakan metode penyesuaian energi atau energy adjusted intake. Nah, kemudian setelah itu akan dibandingkan dengan dietary reference intake Jepang 2015. Nah, selanjutnya setelah itu akan dilakukan analisis statistik menggunakan ANOVA, ANCOVA, dan regresi logistik untuk melihat hubungan antara frekuensi makan di luar rumah dan kecukupan zat gizi. Selanjutnya untuk penyajian datanya sendiri, hasilnya ini disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk hasil, yang pertama yaitu frekuensi makan di luar rumah ini berhubungan dengan asupan gizi yang lebih rendah. Individu yang sering makan di luar rumah ini ternyata memiliki asupan serat, vitamin C, kalsium, magnesium, dan zat besi yang secara signifikannya lebih rendah dibandingkan kelompok yang jarang makan di luar. Yang kedua yaitu pola konsumsi makanan berbeda antar kelompok. Kelompok dengan frekuensi makan di luar lebih tinggi ini lebih banyak mengonsumsi daging dan minuman, namun lebih sedikit mengonsumsi buah, sayur, dan produk susu. Lalu yang terakhir yaitu risiko ketidakcukupan gizi ini meningkat pada kelompok yang sering makan di luar rumah. Nah, dari analisis regresi ini menunjukkan bahwa peningkatan risiko kekurangan zat gizi, terutama serat, magnesium, dan kalium ini pada kelompok dengan frekuensi makan di luar yang tinggi.
Selanjutnya untuk validitas dan reliabilitas, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah One Day Semi-Way Household Data Record yang merupakan bagian dari National Health and Nutrition Survey Jepang 2015. Nah, pada jurnal ini tidak dilakukan uji validitas atau reliabilitas secara langsung terhadap metode lain, namun metode ini sudah menjadi prosedur baku nasional dan terbukti reliable berdasarkan penelitian-penelitian NHNS sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan metode lain seperti 24-hour recall atau food frequency questionnaire, metode record ini lebih akurat karena makanan ini ditimbang langsung, tetapi beban respondennya memang lebih tinggi dan hanya menggambarkan konsumsi satu hari saja. Selanjutnya untuk potensi bias dan cara mengurangi. Bias yang dapat terjadi itu yang pertama itu ada underreporting, ada recall bias, ada variasi harian, yaitu pencatatan hanya dilakukan satu hari jadi tidak bisa mewakili kebiasaan makan jangka panjang. Lalu yang terakhir juga ada measurement error atau kesalahan saat menimbang bahan makanan atau saat memperkirakan porsi anggota keluarga. Nah, untuk menguranginya yang pertama itu bisa menggunakan petugas lapangan terlatih untuk membimbing pencatatan dan memeriksa data. Lalu yang kedua bisa memberikan alat bantu penimbangan dan panduan ukuran porsi agar estimasi lebih akurat. Lalu yang ketiga ini melakukan pengecekan ulang data dan koreksi oleh tim gizi sebelum analisis. Lalu yang terakhir dapat menyesuaikan hasil dengan estimated energy requirement untuk mengontrol perbedaan asupan energi antar individu. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, frekuensi konsumsi makanan yang disiapkan di luar rumah ini berhubungan dengan rendahnya asupan serat, vitamin C, dan mineral pada orang dewasa Jepang. Lalu yang kedua, metode survei konsumsi pangan rumah tangga yang digunakan yaitu metode One Day Semi-Way Household Data Record ini dapat menggambarkan kualitas konsumsi pangan dengan baik, namun perlu pengulangan hari pencatatan untuk mencerminkan pola makan sebelumnya. Untuk saran, pada penelitian individu atau jangka panjang, metode ini sebaiknya dikombinasikan dengan recall beberapa hari dan disarankan pelatihan bagi pencatat rumah tangga juga perlu ditingkatkan agar hasil lebih konsisten dan hasil dari metode ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan gizi masyarakat. Berikut daftar pusaka yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.